sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray. Ya, kami akhirnya tergiring untuk melakukan hak jawab ya. Kami akhirnya tergiring untuk melakukan hak jawab ya. Karena merespon somasi itu kan melalui press conference ya. Maka pasti disampaikan kepada media dan kepada publik. Maka untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang perlu kami luruskan, maka kami coba memberikan hak jawab pada hari ini. Jadi yang pertama, pers release atau konferensi pers itu adalah menjadi bagian hak dari Pak Dr. Toga yang mendampingi kliennya di DJ Marta. Tetapi dalam pernyataan-pernyataan itu yang perlu kami luruskan supaya tidak menjadi konsumsi publik sesuatu yang bersifat tidak mengandung nilai kebenaran. Terhadap satu sikap yang dilakukan oleh DJ Marta yang kami anggap sudah melakukan semacam framing yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat klien kami, Novianti Pratiwi, sehingga sebelum melakukan pelaporan kami melayangkan terlebih dahulu surat somasi pada 10 hari yang lalu. Nah, di dalam posisi kami mengirim somasi, kami sudah melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya berkaitan dengan unsur-unsur apa yang bisa disematkan atau dikenakan kepada yang bersangkutan, yang bernama DJ Marta gitu ya, begitu. Lalu setelah kami mengirimkan surat somasi, baru 1 minggu kemudian, kurang lebih 10 hari kemudian, diadakan press conference kemarin yang diadakan di Tebet. Gitu. Beliau mengenal Novi itu kan 1 kali, lalu beliau juga menyatakan pernah minum bersama dengan Novi 1 kali. Artinya pernyataan DJ khusus poin itu menguntungkan klien kami, membantah seluruh informasi dari HK maupun pihak lain menyatakan bahwa Novi selama di Surabaya berkali-kali datang ke klub Blafis itu. Jadi pernyataan dari DJ Marta ini memperkuatkan bahwa ada cerita orang lain yang berbohong, ya, yang menyatakan berkali-kali dan bahkan mabuk parah yang sampai tidak menyadarkan diri dan dibawakan kursi roda. Ya, yang pertama ini kan menurut informasi dari Novi itu adalah tidak memiliki kebenaran. Kalau benar pun, kenapa harus diceritakan kepada publik? Lalu kenapa terhadap Novi? Toh tempat itu kan tempat orang mabuk, tempat orang minum. Dan saya yakin ada ribuan yang melakukan kunjungan kepada klub itu. Karena apa? Mengarahkan kepada Novi. Dan inilah sampai hari ini kami tidak menemukan atau menjumpai sama sekali tentang motif. Apakah sakit hati, apakah dendam, ataukah memang ada orang-orang tertentu yang menginginkan menjatuhkan harkat dan martabat Novi. Kalau mereka menciptakan seluruh bahwa ini loh ada video orang yang pengunjung A, B, C, D, D. Termasuk juga ada satu artis yang terkenal kan, yang juga berkunjung di situ, misalnya Inul. Apakah ada dokumentasinya terhadap para pengunjung? Nah, kenapa hanya ada Novi? Ini kalau ada. Kalau tidak ada, berarti kan ada menyampaikan informasi yang sangat mengandung unsur kebohongan atau hoax gitu. Gini, DJ Marta ini akan mengalami satu hal yang dilematis ya, karena dia ada dalam ruang publik menyampaikan 2 pernyataan yang berbeda-beda.
Pernyataan yang pertama menyatakan tidak mabok. Lalu dalam waktu yang lain, hampir tidak terlalu jauh, lalu dia menyatakan sudah berubah pernyataan itu. Nah, kedua pernyataan ini semua akan berdampak. Pernyataan yang pertama artinya dia prank terhadap publik. Lalu karena kesadaran dirinya menyatakan bahwa karena saya jawabnya hilang, sepi, saya merasa ada dorongan moral untuk mengungkapkan sesuatu yang benar dengan podcast pernyataan kedua. Nah, dua-dua ini prank. Dua-dua ini adalah dianggap semua ada pihak yang dirugikan. Pernyataan yang kedua lebih merugikan pada Tenovi. Pernyataan pertama sudah dikonsumsi publik dan itulah kerugian publik. Jadi ini maju salah, kena salah ini. Karena ini sifatnya kebohongan. Jadi maju salah, mau menggunakan podcast yang kedua atau podcast yang pertama. Ini sama-sama kena. Nah, kita lihat di dalam somasi kami bahwa kami sudah menceritakan ini insinuasi. Artinya tindakan-tindakan itu semacam karangan. Tapi kalau benar, berarti dia bohong dalam podcast pertama. Dan publik sudah mendengar itu. Nah, kami minta pernyataan yang mana, dan Anda harus menyampaikan kepada ruang publik permintaan maaf. Baik terhadap Tenovi maupun terhadap netizen dan citizen. Sama-sama menjadi korban prank dari seorang DJ Morta. Jangan melihat bahwa hanya pernyataan yang merugikan Tenovi itu. Tidak. Kami mensomasi dua hal itu. Karena saya selain sebagai PH-nya Tenovi, kami sebagai PH Novi, kami juga publik yang pernah mendengar podcast dia yang pertama kali. Lalu datang dari ada podcastnya Reben ya? Ya, Reben. Ya, Reben baru dia lakukan ini. Mungkin ada penambahan. Saya tambahin sedikit ya, terkait dengan salah satu podcast yang ada yang dilakukan oleh DJM ini ya. Itu dia katakan bahwa dia marah sama Tenovi karena awal mulanya menyebarkan video dia pada saat nge-DJ ya, pakai bikini dan lain sebagainya. Saya ambil arti bahwa kemungkinan nih dia merasa kecewa lah dengan pakaian dia pada saat itu ya. Tapi saya mau katakan di sini bahwa kalau kita lihat dari Instagramnya, apa yang dia bilang soal permasalahan bikini dan lain sebagainya, dia upload ke ruang publik loh. Instagramnya ini secara publik, kita bisa lihat konten-konten yang dia sendiri yang upload. Dia sendiri yang upload. Jadi kalau dia bilang dia marah sama Tenovi karena upload dia nge-DJ, ya silahkan teman-teman publik bisa lihat, buka Instagramnya, lihat konten yang dia upload itu kayak apa. Jadi kalau dia beralasan kayak gitu, itu nggak logis ya. Dan kalaupun dia bilang kalau Tenovi mabok dan lain sebagainya, seperti tadi Pak Nyoman bilang, kita ini nggak menemukan motifnya. Sementara saya sendiri pun saya bingung motifnya ini apa untuk menjatuhkan Tenovi sendiri ya. Kalaupun betul Tenovi pada saat mabok dan dia tidak menginginkan fotonya tersebar, itu hak dia ya, itu merupakan hak dia pribadi. Jadi terserah dia punya anak asuh ya, dia punya anak-anak, punya ODGJ, jejak digital itu ada. Jadi kalau dia tidak ingin itu ada di jejak digital, ya itu hak dia gitu. Jadi kalaupun memang dia suka mabuk dan lain sebagainya, terus apa urusannya gitu loh. Ya, itu aja dari saya. Bang, ini kan menurut sangat jelas, artinya gini, apapun yang dilakukan oleh DJ Marta, HK, dan kawan-kawan itu pasti berdampak kepada citra dan harkat martabat nama baik. Lalu apa motivasinya yang ingin membuka aib seseorang? Ini kan pertanyaan yang mendasar. Nah, lalu apakah Novi mengklaim dirinya orang suci sehingga perlu dibantahkan pernyataan Tenovi itu dengan membuka kebenaran-kebenaran fakta? Kan tidak. Misalnya yang disampaikan oleh Dr. Togar, kan
seorang DJ Marta ini kan mengungkapkan satu kebenaran. Siapa yang suruh mengungkap satu kebenaran? Apa kebutuhan polisi atau kebutuhan penyidik yang dia harus menyampaikan kebenaran? Apapun itu pernyataan benar dan tidak layak disampaikan kepada ruang publik. Maka untuk DJ Marta kami bisa menemukan motifnya. Motif perubahan pernyataan pertama dan pernyataan kedua karena dia kecewa terhadap Tenovi, di mana dirinya mau WA Tenovi tidak membalas karena Tenovi sedang konsentrasi ibadah umroh di Tanah Suci. Disitulah dia mengancam akan melakukan podcast kembali. Itu motifnya. Artinya di sini pernyataan perubahan dari pertama ke kedua itu berdasarkan sentimental. Publik bisa menilai. Karena kebencian itu muncul dalam diri orang, lalu orang itu bisa mengubah pernyataan baik menjadi buruk. Lalu kami juga mempunyai bukti ada penerimaan uang. Dia mengirimkan rekening. Kami belum menemukan apakah dia meminta atau tidak, tetapi Tenovi mengirimkan 3 juta seperti apa yang dikatakan. Bahwa memang ada uang itu 3 juta yang dikirimkan oleh Tenovi, tetapi sama sekali Tenovi tidak berhubungan langsung dengan DJ Marta, tapi melalui Gary yang pada saat itu mendampingi Tenovi. Jadi sama sekali bahwa uang itu tidak bermaksud untuk mempengaruhi pernyataan dia yang benar jadi salah, tidak sama sekali. Tidak ada kami ketemukan bukti apapun di situ. Bang, tapi Ya begini, bukti tentang seringnya di klub, bukti ada video sure, ya, yang disampaikan oleh HK berkali-kali. Apapun ini tetap juga akan menjadi masalah hukum. Bukti ini ada, artinya ada orang yang memproduksikan hal-hal yang bersifat pornografi, itu kena undang-undang pornografi. Lalu kalau bukti ini disebarluaskan, kena undang-undang ITE. Kalaupun bukti ini hanya ngarang alias omong kosong, dipastikan ini adalah berita hoax yang mencemarkan nama baik, yang mengandung unsur pasal 310, pasal 311. Jadi kasus ini ada unsurnya, tidak ada unsur hukumnya. Makanya surat kami itu bermaksud untuk memancing, balas surat itu, buktikan pernyataan itu, supaya kami tidak bisa membantah bahwa ini adalah kebenaran. Tetapi kami akan mempersoalkan kenapa diproduksi, karena di dalam undang-undang pornografi, ya, nomor 44 tahun 2008 itu sudah sangat jelas yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan dan mempertontonkan. Kan mempertontonkan, panggil satu orang nonton, panggil satu orang lagi nonton, panggil ini nonton. Kok ini artinya ada produksi di situ yang ilegal, lalu dijadikan nonton, unsur-unsur terpenuhi itu semua. Dan kasus ini seperti ada mantan PA kami bahwa kasus remeh-temeh, ini bukan remeh-temeh. Ini kasus yang sangat serius, teman-teman media. Kasus tidak sekedar hanya pencemaran nama baik, tapi ada dugaan memproduksikan tentang pornografi secara ilegal. Ini hal yang sangat substansial, bukan remeh-temeh. Kalau begini, ya Novi mungkin saja menjadi korban yang pertama. Dan korban yang lain yang belum terungkap ini adalah semua pengunjung di kafe itu, di klub itu. Apakah begitu? Ini kan dugaan kita ya. Ini kalau benar bermasalah. Kalau tidak ada rekaman video sure itu juga bermasalah. Nah, kembali kepada DJ Marta, bahwa pasca somasi kami menimbulkan dirinya ketakutan. Ya, pertanyaan itu tadi ya. Sama sekali pada saat dirinya menerima
somasi kami yang mengirimkan lewat WA, beliau langsung membuat story menyatakan saya tidak takut dan laporkan saya. Story-nya ada di sini. Nah, story-nya dari DJ. Ya, gak apa-apa, dilaporin nanti. Juga malu sendiri katanya. Kalau kami lapor, dia tidak takut dan justru kami yang malu sendiri. Tenovi yang malu sendiri. Nah, kalau lihat dari ini kan dia tidak takut. Kenapa? 1 minggu kemudian ketika ketemu Dr. Sitomorang menyatakan takut. Kalau somasi lebih ditakutkan atau laporkan polisi ditakut. Toh dia setelah terima somasi nggak takut dan bakal menantang polisi. Nah, kenapa kemarin berubah menjadi takut? Wah, kata Pak Dokter, ini kan dia disomasi menimbulkan guncang perasaannya dan dia menimbulkan ketakutan dan menangis. Wah, drama apa lagi ini? Gitu. Come on ya. Orang yang mencoba mengkoreksi cara kerja orang lain itu harus memahami tentang hukum. Ada nggak yang mengatur, hukum yang mengatur bahwa orang itu harus dikirimkan klarifikasi terlebih dulu sebelum somasi? Dalam kasus pidana tidak diatur di klarifikasi, bahkan tidak diatur disomasi lebih dulu, langsung buat laporan. Kenapa? Jika satu tindakan dugaan tindakan pidana itu disomasi terlebih dahulu, keburu lari. Apakah tindakan pidana pencurian harus layak mengirimkan surat klarifikasi? Lalu apakah tindakan pidana pencurian harus dilakukan somasi lebih dulu baru lapor polisi? Keburu lari dong pencurinya. Dan tidak ada aturan yang secara eksplisit di dalam teknis-teknis surat menyurat. Dan kenapa kami tidak menggunakan klarifikasi dan mengirimkan surat langsung? Karena 2 podcast yang dilakukan DJ Marta itu, kami yakin dan percaya sudah mengandung unsur hukum. Dua-duanya itu. Mau menggunakan yang pertama, prank terhadap publik. Menggunakan podcast yang kedua adalah bersifat menghina terhadap klien kami. Makanya tidak perlu kami klarifikasi. Karena kami menggunakan 2 rekaman itu menjadi parameter kami sebagai bukti bahwa sudah ada dugaan tindakan pencemaran nama baik, menjatuhkan harkat martabat, dan menciptakan berita bohong. Ya buat apa lagi klarifikasi kan? Sudah cukup itu menurut kami. Lagi, ya sahabatku sejawat senior Dr. Sitomorang, tidak ada aturan secara khusus berkaitan teknis klarifikasi atau somasi. Itu. Nah, bagaimana terhadap HK yang kami mengirimkan somasi tanpa klarifikasi? Kan Dr. Sitomorang juga tidak mempersoalkan kan? Bahkan menantang kami harus melaporkan saja supaya mereka bisa menyerahkan barang itu, video itu. Ya udah jangan ditantang lah persoalan laporan. Tunggu aja. Kan proses itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami yakin Kepolisian Republik Indonesia bekerja secara profesional dalam kasus ini. Selanjutnya terhadap kelompok HK dan kawan-kawan, suka tidak suka, mau tidak mau, karena publik juga menagih, ingin kasus ini diproses supaya publik akhirnya mengetahui barang video siur itu ada atau tidak. Dan klien kami, Tenovi, mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa aja. Kalau barang itu ada diserahkan kepada polisi, lalu kami memiliki kewajiban untuk memanggil IT untuk menguji apakah ini adalah video editan atau ini adalah video original. Kalau video editan artinya ada sifat melawan hukum tentang pemalsuan. Kalau ini original
Artinya ada orang yang sengaja memproduksikan hal yang bersifat pornografi. Maka di sini kami coba menggunakan konstruksi hukum, ada pendekatan tindakan pidana pornografi, ada pendekatan tindakan pidana ITE, dan ada pendekatan tindakan pidana umum yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hukum pidana berkaitan dengan pasal 310 dan pasal 39.